Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz, izin bertanya terkait dengan pembahasan zakat fitr yang sebelumnya Ustaz sampaikan. Ada banyak yang bertanya juga terkait dengan konversi zakat, Ustaz. Apakah diperbolehkan mengkonversikan beras atau bahan makanan pokok ke nilai nominal uang atau dirupiahkan, Ustaz? Dan kemudian ketika ada janin dalam masa bulan Ramadan, apakah juga ada kewajiban, Ustaz, janin yang ada dalam kandungan dizakatkan? Mohon nasihat dan arahannya, jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri jelas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memfardukan, mewajibkan sa'an, satu sa', dan Rasulullah SAW menyebutkan apa saja, yaitu min burrin wa sya'irin wa zabibin wa tamrin wa aqid, korma, gandum, kemudian gandum yang warna coklat, bur, kemudian korma, kemudian anggur kering, dan susu kering. Satu sok. Sok ukuran volume, ya, sok Nabi SAW itu ukuran volume seperti literan kalau kita sekarang. Isinya berapa? Isinya kalau diisi dengan air, satu sok Nabi SAW itu sekitar 2,6 sekian liter air. Kalau Anda buatkan itu dalam air, membuatkan tempat wadah, Anda masukkan di situ. Kalau beratnya itu berbeda-beda. Kalau yang ditimbang adalah korma kering, korma basah, beda beratnya. Apalagi kalau beras, gandum, lebih padat, tentu beda beratnya dibandingkan dengan korma tadi. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah sudah ada dinar, dirham sudah ada. Ya. Kemudian dari sini ketika di masa Muawiyah, Khalifah Muawiyah, di mana waktu itu ada qamah. Qamah itu gandum lebih mewah dan harganya lebih mahal bila dinilai dengan uang. Maka kemudian Muawiyah mengatakan bagi yang mengeluarkan qamah bisa setengah sa'. Ya, tapi bagi yang mengeluarkan qamah, bukan yang mengeluarkan uang. Dari sini kemudian muncul mazhab Hanafi. Mayoritas mazhab para ulama yang dikeluarkan sudah jelas nas dari Nabi. Semuanya makanan pokok. Bila makanan pokok itu di daerah negara kita adalah beras, berarti beras dengan ukuran satu sa'. Ya. Bahkan Nabi pun menyebutkan susu, karena susu kering adalah makanan pokok orang-orang yang berada di pedalaman atau berada di gurun-gurun. Mereka tidak ada perkebunan di sana dan tidak ada pasar berjual beli di sana. Mereka hidup ketika susu untanya ada sisa untuk makan hari itu, mereka jemur sehingga kering. Mereka jemur kering, nanti ketika mereka mau lapar, mau makan, mereka nggak ada korma, nggak ada apa lagi beras, nggak ada. Itu zaman dulu ya. Ketika mereka mau makan, ambil air panas, dimasukin susunya mencair, mereka minum itu lagi. Ya. Sampai Rasulullah sebutkan aqid, makanan pokok yang ada di waktu itu, padahal uang ada. Maka awal munculnya dengan uang itu yaitu dengan qimah, bukan dengan uang, dengan nilai. Tidak dikonversikan. Seperti itu. Dan di mazhab Hanafi pun boleh mengkonversi tadi, dan sebagian mengatakan boleh juga dengan uang dikonversi tadi. Tapi ini pendapatnya tentu lemah. Karena nas Nabi SAW jelas. Kalau Anda konversi dengan uang, Anda mau ambil yang mana? Kalau korma umpamanya ada yang mahal sekali. Korma ajwa. Ya, mungkin per kilonya
bisa 100.000 rupiah. Sok berarti 200.000 rupiah. Ya, kan Nabi bilang satu sok kurma, anggur kering, kemudian gandum, kemudian malt, kemudian susu kering. Ya, kalau Anda masukin beras, ya, yang afdol dia sekalian aja kurma. Sehingga zakat mal Anda kalau pakai uang, zakat fitrah Anda pakai uang 400.000. Kalau kan Anda bingung mau konversi yang mana ke yang sini uangnya. Dia berbeda-beda. Tapi semuanya disatukan dengan makanan pokok. Maka kalau dengan beras, tadi ya udah beras. Jangan dengan uang. Adapun dalam kondisi umpamanya Anda ingin menitipkan kepada panitia, saya titipkan uang, tolong belikan beras. Maka kembali ya tanggung jawabnya kepada panitia tadi. Bila mereka belikan beras, selesai, dia tidak berdosa, Anda pun tertunaikan zakat fitrah Anda. Namun bila dia berikan uang, berarti dia tidak amanah. Lebih baik, umpamanya satu masjid tadi menyediakan beras untuk dijual. Dia tarik umpamanya minta toko beras yang agak besar, buatkan per satu sok packingannya, bungkusannya yang satu sok, ya. Buka toko, berikan tempat bukan di masjid, mungkin di luar masjid sana, berikan tempat, ya, untuk dia berjualan. Bila yang ingin berzakat fitrah, beli ke sana, bawa kemari. Beli ke sana, bawa kemari. Lalu dikatakan, "Lah gitu panitia dapat dari mana, Ustaz?" Minta fee dari mereka persatuan umpamanya 1.000 rupiah biaya distribusinya. Halal itu bagi Anda. Ya. Janin yang dalam kandungan, kalau ketika kita katakan waktu wajibnya tadi adalah tenggelam matahari, ya, dia belum lahir, berarti belum jelas apakah hidup atau tidak di dalam perut tadi. Dalam syariat kita jelas sesuatu yang meragukan diangkatkan, tidak ada kewajiban. Tapi kalau ingin dikeluarkan, tidak ada masalah. Oh, dia gerak-gerak di perut uminya, Ustaz. Banyak kasus masih bergerak-gerak, ya, tapi sebetulnya sudah wafat. Udah di USG, Ustaz. Ada Anda bisa jamin dia lahir nanti dalam keadaan hidup? Ya. Tapi kalau mau, tidak ada masalah. Tapi wajib jawabannya tidak. Berdasarkan Utsman radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat dari janin tersebut. Wallahu ta'ala alam. Maka agar ibadah kita menjadi sempurna, bukan kita melakukan mana yang seenak kita tanpa ada aturan syariat, ya. Tentu khawatir tidak akan diterima, padahal sudah keluar dari harta kita, dan bila tidak diterima tentu ada tanggung jawab kita yang belum selesai kepada Allah, akan kita pertanggungkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sebaiknya seorang muslim dan wajib bagi mereka untuk mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla sebelum melakukannya, agar dia mendapatkan dua pahala: pahala mempelajari syariat Allah dan pahala beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan. Allah barik. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.